terkenal dengan kulinernya. Nah, salah satu lokasi kuliner yang tradisional di Solo sangat terkenal. Ini sangat dekat. Mungkin banyak yang tidak tahu ada di sebuah wilayah di kota Solo, yaitu di Serengan. Kita kenal dengan Kampung Jayangan. Nah, Kampung Jayangan ini ternyata menyimpan banyak sekali sejarah, di mana Kampung Jayangan ini sudah menghasilkan banyak sekali perhiasan-perhiasan, sehingga sekarang dikenal dengan Kampung Permata Jayangan. Nah, untuk lebih lanjut, kita pengen ngobrol-ngobrol untuk mengulik sejarah dari Kampung Permata Jayangan hingga sekarang dikembangkan menjadi industri bisnis. Assalamualaikum, Pak Yusuf. Oh ya. Ya. Saat ini Kampung Permata Jayangan sudah sangat berkembang industrinya. Saya sudah bersama Pak Yusuf, Ya. dan beliau adalah Ketua Forum Kampung Permata Jayangan. Diperkirakan itu masuk di Solo tahun berapa Pak Yusuf? Itu kalau kita lihat dari tahun di masjid itu 1910, diperkirakan sebelum tahun 19. Mungkin sudah 100 tahun lebih lah. Organisasinya itu baru generasi saya yang kelima ini. Forumnya baru terbentuk, sehingga masuk dalam satu forum ini berapa Pak jumlahnya? Kalau anggota keseluruhan 300. 300 itu berarti nama brandnya ya, atau tokonya gitu, atau? Enggak, termasuk pengusahanya. Termasuk pengusahanya. Pengusaha-pengusaha yang berdagang, yang berkecimpung di Permata ini kurang lebih ada 300 orang. Iya. Tapi yang lain-lainnya juga punya peran besar. Mereka sebagai penyokong bahan baku. Apalagi untuk tahun-tahun terakhir ini, bahan baku dari Martapura itu sudah tidak ada lagi. Artinya untuk kita sudah semakin terbatas ya Pak ya? Bukan terbatas, tapi banyak diambil oleh asing. Dikuasai oleh ya, pihak asing. Ini menjadi perhatian kita bersama ya, pemirsa TA TV. Insya Allah kita karena diberi akal, pasti akan ada jalan keluar. Setuju Pak. Ketika dibentuk forum ini, apakah ada dukungan konkret Pak dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan forum yang sudah dibentuk ini? Ya, sangat luar biasa, besar sekali, terutama dari UMKM, koperasi, dari Kadin, dari BI, ya dari Dinas Pariwisata juga ada perhatian juga. Hampir semua kepala dinas itu mengetahui keberadaan kami, dan mereka menawarkan apa yang bisa dibantu. Di Jayangan ini akan dijadikan kawasan wisata permata, tolong infrastrukturnya diperbaiki. Jadi kita juga akan cek langsung di lokasi tempat produksi pembuatan perhiasan berlian yang ada di Kampung Permata Jayangan. Saya ingin lebih lanjut mampir ke salah satu tempat produksi. Apa yang sudah dilihat ini semuanya handmade, tidak ada pesanan dari orang luar. Tadi dari produksi awal, raw material sampai awal, sampai finishing nanti ada di sini semuanya. Barang tradisional yang digunakan untuk tradisi di Solo, seperti keris, kemudian aksesoris. Tidak saja dari Solo, tapi juga dari luar kota. Bahkan banyak pejabat-pejabat dari Jakarta yang order. Bahkan mungkin ada yang sudah diekspor mungkin Pak? Ada sebagian. Ada juga sebagian sudah diekspor. Sepertinya perlu diadakan semacam kegiatan tahunan pameran perhiasan di Solo dari kampung gitu Pak? Sudah ada planning, sudah rencana, dan sekaligus nanti akan akan mengenalkan keberadaan JKP. Untuk pengembangan para pengrajin sendiri, pelatihannya seperti apa Pak? Banyak kan yang ada di sini tenaganya otodidak. Otodidak ya. Jadi dari naluri. Oh gitu. Karena belum ada sekolahannya ya. Dibilang Solo ini gudang dari seniman, karena kalau crafter hanya kita menjalankan peran dari pengrajin itu untuk memproduksi secara banyak gitu, dan sama kalau di sini harus membutuhkan seni ya Pak, dan penjiwaan yang khusus gitu kalau saya lihat. Bagaimana sejarah Kampung Permata Jayangan ini terbentuk hingga akhirnya sekarang menjadi Forum Kampung Permata Pak? Dari awalnya sejarahnya itu ada undangan dari pihak Keraton Solo. Sekitar tahun 1890-an gitu. Nah, itu mereka kalau ada acara untuk per 3 bulanan, triwulanan gitu,
itu biasanya mereka membutuhkan perhiasan. Dan saat itu yang ada di Indonesia yang paling nonjol nampak itu dari Martapura. Sehingga dari pihak keraton itu mengundang pengrajin-pengrajin dari Martapura untuk datang ke Solo. Dan ternyata setelah diorder dan permintaan daripada pihak keraton itu bahan bakunya itu ada yang dari perak, ada dari tembaga, juga dari emas. Dan ketika diminta bahan bakunya dari emas, mereka tidak punya. Dicari solusi, jalan keluarnya, yaitu para toko-toko emas yang ada di sekitar Solo itu. Dari toko-toko emas itu memberikan bahan baku emasnya untuk kita kelola, sampai orderan itu selesai, baru bagi hasil. Kemudian hingga sekarang ya, sampai itu berterus sampai dari generasi ke generasi sampai generasi saya. Kelima. Dan akhirnya timbul budaya Jarwono. Apa itu Pak? Jarwono itu turunan Banjar Jawa Cina. Oh, iya. Ini sebuah wawasan yang luar biasa untuk bisa kita ketahui bersama ya Pak. Bisa dikatakan dengan pembelinya apakah sudah cukup banyak gitu ya Pak ya? Atau mungkin harapan ke depan yang diharapkan dari Forum Permata Kampung Jaya? Lebih fokus untuk meningkatkan kualitas ya. Daripada kuantitas, meningkatkan kualitas. Kalau orang tua kami itu berjuang secara tradisional, dan kami berusaha untuk tampil dengan tampilan berbeda. Kualitasnya, desain-desainnya gitu Pak ya? Iya, kami buat tidak kalah dengan produksi luar negeri. Iya, saya sangat terinspirasi. Saya yakin yang nonton juga semakin tertarik dan penasaran ingin mampir ke sini ya Pak ya. Sekaligus saya tutup untuk Mbak Rektor menyapa episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.